Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang teman-teman semua. Saya ucapkan selamat datang kembali di channel YouTube Cuan Harian teman-teman. Hari ini tanggal 15 Februari 2021 ya, hari Senin ya. IHSG ditutup positif ya, meskipun tipis-tipis tapi sangat lumayan ya pergerakannya teman-teman ya. Nah, berikut ini adalah akan saya bahas beberapa saham ya, yaitu Antam, ASI, dan Telkom ya. Kira-kira untuk hari Selasa seperti apa ya analisanya teman-teman. Seperti biasa sebelum dimulai ada disclaimer dulu. Yang pertama itu analisa ini hanya sebatas sharing ya teman-teman ya. Kemudian tidak ada paksaan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Yang ketiga, kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Dan yang keempat, silahkan teman-teman melakukan analisa lanjutan ya sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual suatu saham. Nah, berikut ini adalah market summary untuk tanggal 15 Februari 2021 teman-teman ya. IHSG ditutup menguat plus 0,8% di harga 6.270 ya. Sementara untuk top brokernya itu berdasarkan valuasinya ya. Yang pertama tuh ada YP, kemudian CC, PD, YU, AK, dan seterusnya teman-teman. Bisa dicek di sini ya. Selanjutnya untuk asing hari ini net sell teman-teman ya, dengan sejumlah minus 693,5 miliar. Sangat besar ya teman-teman ya, asing hari ini menjual saham ya. Untuk saham-saham yang ditransaksikan oleh asing, yang pertama BBCA, BBRI, ASI, Telkom, Antam, dan seterusnya. Kemudian yang sell juga sama, ASI, BBCA, BBRI, Telkom, BMRI, Inco, dan seterusnya teman-teman ya. Untuk top gainernya hari ini adalah saham Hoki ya, dia plus 17,56%. Kemudian WIIM plus 17,27%. Selanjutnya nomor 3 ada saham Raja plus 11,66%. Nomor 4 ada BTPS plus 10,91%, dan ada Bevin ya plus 8,15%. Dan seterusnya bisa dicek sendiri. Untuk top losernya itu ada PSAB ya minus 3,6%. Ada INDF minus 2,38%. Selanjutnya ada KAF minus 2,14%. Yang keempat adalah PPF minus 1,87%, dan nomor 5 ada WNPR ya minus 1,74%. Seterusnya bisa teman-teman cek sendiri ya untuk saham-saham yang top losernya itu. Nah, selanjutnya adalah activity broker summary-nya ya teman-teman ya. Ini sudah saya screening ya. Yang hari ini tanggal 15 Februari broker-broker yang melakukan net buy ya teman-teman ya. Yang pertama itu ada YP ya. Ini salah satu broker yang banyak digunakan retail. Dia net buy 198,8 miliar. Selanjutnya broker AP ya. Dia net buy 188,3 miliar. Lanjut ke broker MS. Net buy 142,6 miliar. Nomor 4 ada AG. Net buy 99,8 miliar. Kemudian ada DR. Net buy 96,6 miliar. Lanjut ke DX. Net buy 80,8 miliar. Kemudian ada broker BB net buy 66,4 miliar, dan ada broker II net buy 60,2 miliar, dan yang terakhir broker TS ya net buy 52,8 miliar. Nah, untuk saham-saham yang ditransaksikan ya oleh broker yang net buy, saya cek saham ASI ya, dia dibeli oleh YP 64,8. Kemudian ada saham BBCA oleh YP juga 58,6 miliar. Ini saya ambil dua saham teratas ya di net buy broker ini ya. Kemudian lanjut ke broker AP, dia net buy saham NATO 70 miliar dan saham BAT 60,2 miliar. Lanjut ke broker MS, dia net buy saham BBRI 42,1 miliar dan Telkom ya 40,8 miliar. Kemudian selanjutnya broker AG ya, dia net buy saham NATO 71,6 miliar dan saham BAT 58 miliar. Lanjut ke broker DR, dia net buy ASII ya 28,8 miliar dan Antam 15,7 miliar. Kemudian broker DX, dia net buy BBCA 90,6 miliar dan UNPR 17,8 miliar. Selanjutnya broker BB ya, dia net buy ASII 13,6 miliar dan Cepin ya 18,7 miliar. Lanjut ke broker II, dia net buy saham Bull ya seperti biasa 61,7 miliar.
Kemudian selanjutnya broker TS dia net buy saham ASII 2 miliar dan TCPI 50,3 miliar. Untuk hari ini saham yang banyak ditransaksikan oleh broker yang net buy yaitu ASII, kemudian 4 broker ya. BBCA 2 broker, NATO 2 broker, BAT 2 broker ya. Dan yang lain 1 broker. Yang akan saya bahas hari ini adalah ASI, Telkom, dan Antam, teman-teman. Lanjut. Nah, berikut adalah activity broker summary untuk net sell ya, teman-teman ya. Di sini ada broker ZP, dia net sell 239 miliar. Kemudian ada broker BK, net sell minus 173,7 miliar. Lanjut, ada broker YU, minus 165,1 miliar. Kemudian broker FS ya, minus 110,4 miliar. Lanjut ke broker RX, minus 102,5 miliar. Kemudian ada broker AK, minus 84,4 miliar. Selanjutnya broker HD, minus 83,3 miliar. Kemudian broker KK, minus 57,9 miliar. Lanjut ke broker KZ, minus 49,7 miliar. Dan broker AN ya, minus 49 miliar. Untuk saham-saham yang hari ini dijual ya teman-teman ya, oleh broker ZP, yaitu saham ASII ya, dia minus 196,6 miliar. Kemudian lanjut ke saham WSKT, minus 69,4 miliar. Ini bisa dicek, broker ZP hari ini melakukan distribusi ya. Lanjut ke broker BK, dia juga hari ini net sell ASI minus 113,6 miliar dan BBRI minus 46,7 miliar. Kemudian lanjut ke broker YU ya, dia hari ini distribusi Telkom minus 59,2 miliar dan TINS minus 107,6 miliar. Lanjut ke broker FS, dia hari ini minus 60,5 miliar untuk saham BAT. Kemudian untuk saham NATO minus 40,1 miliar. Lanjut ke broker RX ya, dia hari ini minus 68,6 miliar untuk ASII. Kemudian MNCN minus 27,3 miliar. Selanjutnya broker AK di hari ini Telkom ya, minus 100,7 miliar dan BMRI minus 39,7 miliar. Lanjut ke broker HD di hari ini saham BAT minus 20 miliar dan saham CARE ya minus 30 miliar. Selanjutnya broker KK ya, dia hari ini saham Antam minus 94,5 miliar dan BTPS minus 6,2 miliar. Selanjutnya broker KZ di hari ini saham BTPS ya minus 114 miliar dan BBCA minus 69,3 miliar. Mohon maaf, BTPS ada 2 nih, itu 1 baris saja. Lanjut ke broker AN ya, dia hari ini minus Boga ya minus 15 miliar dan Mika minus 14,6 miliar. Jadi dari 2 tabel tadi yang net buy dan net sell akan saya satukan ya, kira-kira sama apa aja yang berhubungan ya teman-teman. Nah, ini teman-teman sudah saya satukan 2 tabel tadi yang memiliki saham-saham yang ditransaksikan ya, yang sama ya antara net buy dengan net sell. Yang pertama adalah saham NATO ya, dia dibeli oleh broker AP dan AG, kemudian dijual oleh broker FS dan FS saja ya teman-teman. Jadi hari ini dia akumulasi 101,5 miliar. Lanjut ke saham BBCA ya, dia dibeli oleh broker YP, kemudian broker DX, dan dijual oleh broker KZ ya. Jadi hari ini akumulasi 79,9 miliar. Lanjut ke saham BAT teman-teman, hari ini dibeli oleh broker AP dan broker AG, kemudian dijual oleh broker FS dan broker HD ya. Jadi akumulasi 37,7 miliar. Lanjut ke saham BBRI ya, hari ini dibeli oleh broker MS, kemudian dijual oleh broker BK ya. Distribusi minus 4,6 miliar. Lanjut ke saham Antam, hari ini dibeli oleh broker DR ya, 15,7 miliar dan dijual oleh broker KK minus 94,5 miliar. Jadi hari ini Antam kalau secara broker summary-nya ya, yang net buy sama net sell terbesarnya itu dia masih minus 78,8 miliar untuk Antam. Lanjut ke Telkom ya teman-teman, dibeli oleh broker MS 40,8 miliar, dijual oleh broker YU dan AK ya. Jadi totalnya itu minus 119 miliar distribusi. Kemudian lanjut ke saham ASII ya, dia dibeli oleh broker YP, DR dan BB, juga TS. Cuman ada penjualan oleh broker ZP, BK dan RX ya. Jadi totalnya minus 270 miliar distribusi teman-teman. Silahkan dicek tabel ini ya sebagai
semacam acuan sih teman-teman ya. Nanti kita cek juga broker summary-nya di masing-masing saham. Nah, untuk saham Antam, ASI, dan Telkom seperti biasa ada 4 hal yang saya bahas ya. Pertama itu broker summary-nya, kemudian posisi broker retail ya yang biasanya menggunakan YP, PDCC, KK, dan NI. Selanjutnya ada analisis teknikalnya dan rekomendasi tanggal 16 Februari 2021. Nah, kemudian juga akan coba saya cek ya, kira-kira pemain besar di Antam, ASI, dan Telkom tuh apakah masih sama atau sudah ada perubahan teman-teman ya, seperti itu. Baik teman-teman, kita di saham pertama ya, yaitu saham Antam. Antam hari ini ditutup di harga 2.900 ya teman-teman, atau plus 1,05% ya. Dengan harga tertinggi 2950 dan harga terendah 2880 ya teman-teman, masih 10 poin di atas penutupan hari Jumat ya. Sekarang kita cek dulu broker summary Antam tanggal 15 Februari 2021. Nah, baik teman-teman, berikut adalah broker summary Antam ya di tanggal 15 Februari 2021. Untuk yang net buy-nya itu ada CS, YB, YU, MG, CP ya, top 5-nya itu, kemudian DR di nomor 6 top net buyer. Selanjutnya di net seller ada KK, SQ, PD, YPNI ya. Untuk posisi yang pemain besarnya di Antam hari ini ya, yaitu ada CS dan YB, kemudian disusul YU ya. Ini kalau kita perhatian ya, YB ya, minggu kemarin tuh dia jualannya masif ya di Antam, tapi hari ini dia mulai masuk lagi nih teman-teman, di harga rata-rata 2916. Jadi silakan diperhatikan ya pergerakan YB juga ya, dan juga DR nih yang biasa juga di Antam. Untuk posisi broker retail ya, hari ini dia di net buy sepertinya nggak ada ya broker retail net buy. Lanjut ke net sell, ada KK net sell nomor 1, kemudian ada PD net sell nomor 3, ada YP net sell nomor 4, ada NI net sell nomor 5 ya. Jadi bisa diperhatikan ya, broker-broker yang bisa digunakan retail kompak ya di net sell semua. Secara bandarmologi ini cukup bagus ya teman-teman ya. Jadi ketika retail pada jualan ditampung oleh pemain-pemain besarnya Antam ya. Sekarang coba kita scroll ke bawah dulu. Nah teman-teman, ini sudah saya scroll ke bawah ya untuk Antam tanggal 15 Februari 2021 ya. Untuk broker yang net buy hanya 34 broker, sementara net sell 48 broker. Jadi bisa dikatakan hari ini ya 15 Februari itu terjadi akumulasi di Antam teman-teman ya, oleh pemain-pemain yang biasa menggerakkan harga Antam teman-teman. Jadi ini sinyal positif kalau dari sisi bandarmologi ya teman-teman ya. Nah baik teman-teman, kita kembali ke chart Antam ya. Jadi ini saya update dulu sebelumnya. Baik, untuk Antam tadi kita sudah ngecek ya teman-teman ya. Jadi dari hari ini tuh terjadi akumulasi ya oleh pemain-pemain besarnya Antam, dan juga dikonfirmasi harga Antam hari ini memang naik juga 1% ya. Dan bisa dicek ya, lumayan besar juga transaksinya, totalnya 1 triliun ya, sekitar 1 triliun untuk Antam. Nah untuk hari Selasa besok ya 16 Februari 2021, ini target saya masih sama teman-teman. Dia ada titik resisten di harga 3040 ya. Dia akan kita cek dulu risk rewardnya seperti apa. Nah teman-teman, untuk Antam ya, dia untuk target besok ya, kalau saya ya dari analisa saya ini, besok dia punya titik resisten di harga 3040 ya. Kemudian ada titik support di harga 2770. Kalau memang besok terjadi akumulasi yang masif lagi ya teman-teman ya di saham Antam ini ya, kemungkinan besar dia bisa tembus ke 3040 yaitu sekitar 4,88%. Namun jika besok terjadi take profit ya teman-teman ya, harus waspada juga.
itu mungkin bisa ke harga 2.770, itu sekitar minus 4,62%. Jadi risk rewardnya tuh hampir sama ya teman-teman, sekitar 4%-an lah. Tapi kalau dari sisi bandarmologi ya, hari ini dia cukup bagus ya pergerakannya ya, dan juga masih di atas MA20 nya si Antam ini. Jadi kemungkinan besar besok mungkin harga Antam bisa naik lagi teman-teman ya, seperti itu untuk Antam. Kita lanjut ke saham berikutnya. Baik teman-teman, kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham Astra International ya, atau dengan kode ASII ya. Dia hari ini plus 1,71% sebenarnya, cuman candle ini merah karena memang terjadi gap ya teman-teman ya. Saat dia open tuh sudah ada gap, jadi naik, kemudian tiba-tiba saat closing market itu dia turun ya, jadi hanya plus 1,71%. Harga tertinggi ASII hari ini di harga 6.250 ya, kemudian terendahnya di 5.950, dan penutupan di 5.950 teman-teman. Sekarang kita cek dulu broker summary ASI di tanggal 15 Februari 2021. Nah teman-teman, ini adalah broker summary ASI ya di tanggal 15 Februari 2021. Untuk net buyer-nya itu ada AI, YP, LG, SQ, CS ya. Kemudian net seller-nya itu ada YU, KZ, BK, AK, RX ya teman-teman. Kalau diperhatikan ya, jumlah net seller itu hanya 17 broker, sementara net buyer-nya lebih dari 23 broker teman-teman ya. Jadi kalau secara sekilas ya, belum saya scroll ke bawahnya total net buyer berapa. Ini masih merupakan distribusi yang sangat masif ya teman-teman di ASI ya. Ini terbukti ya dari broker-broker ini melakukan penjualan masif ya teman-teman ya. Bisa dicek angkanya ya. Ratusan miliar ya teman-teman hari ini penjualannya ya, dari masing-masing broker nih. 4 broker yang teratas ini ya. Jadi sangat hati-hati untuk ASI ya. Masih tekanan jualnya masih tinggi teman-teman. Untuk posisi broker retail ya. Nah, ini broker retail, dia ada YP di net buy nomor 2, kemudian ada PD net buy nomor 6, ada CC net buy nomor 7, ada NI net buy nomor 9, ada KK net buy nomor 10. Jadi broker-broker retail yang nampung-nampung jualan dari pemain besarnya ASI ya. Jadi hati-hati teman-teman ya. Lebih baik dihindari dulu untuk ASI ini. Sekarang saya scroll ke bawah. Nah ini teman-teman, sudah saya scroll ke bawah ya untuk ASI tanggal 15 Februari 2021 ya. Ini total net buyer-nya 66 broker ya. Jadi sangat masif sekali distribusinya ya teman-teman ya. Yang jualan sedikit tapi yang beli banyak, jadi distribusinya masif, dia jualannya sangat masif. Baik teman-teman, kita kembali ke chart ASI ya, akan saya update dulu. Jadi teman-teman, ASI itu masih sama ya analisa saya dengan sebelumnya, ada titik resisten di 6275 ya. Dan hari ini dia belum bisa tembus ya teman-teman ya. Dia tertingginya hanya 6250, masih kurang 25 poin lagi untuk ASI bisa tembus MA20 nya teman-teman ya. Jadi belum aman menurut saya nih. Dan juga hari ini tutup di harga 5960. Untuk risk reward-nya akan coba saya cek ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman untuk KSI ya. Jadi hari ini dia bahkan dari minggu kemarin ya masih sangat masif distribusinya teman-teman, masih masif jualannya dari pemain besar yang ASI ya. Jadi jangan sampai kita tuh terjebak untuk nangkep pisau yang jatuh teman-teman, nanti berdarah malahan ya teman-teman ya, bukan untung malah banyak ruginya teman-teman, atau nyangkut lah istilahnya di ASI ini. Ya mungkin nanti harganya pasti akan naik sih sebenarnya, kan ASI kan fundamentalnya bagus ya, usahanya juga bagus. Cuma kita nggak tahu kapan ya, karena saat ini kalau dilihat trennya itu tren jualan teman-teman ya, walaupun sempat naik pas opening, tapi ternyata itu mungkin hanya jebakan teman-teman ya. Jadi hari ini memang cukup lumayan sih dari gap opening ke penutupan ya. Ini kalau saya cek ya ASI dia harus bisa tembus dulu MA20 nya ya. Itu mungkin di harga 6275 teman-teman, itu sekitar 5,47%. Kalau bisa nembus itu bisa dipertimbangkan teman-teman untuk melihat lagi saham ASI ya.
Namun untuk besok ya dia tetap ada titik support yang kuat ya di harga 5825. Itu kalau misalkan besok masih turun ya teman-teman, itu bisa minus 2,04% di harga 5825 ASI. Jadi menurut saya dihindari dulu ASI bagi yang belum punya ya teman-teman ya. Jangan tergoda untuk langsung hajar kanan ya, walaupun openingnya bagus hijau, tapi cek ya pergerakan broker saat live trading. Jadi bisa kita cek ya yang broker yang net sell tuh hanya 12 broker ya teman-teman. Sementara yang net buy banyak banget ya, 60-an broker. Itu hati-hati jebakan ya teman-teman ya. Jangan sampai kita nyangkut kemudian nggak cuan-cuan ya teman-teman ya. Seperti itu untuk ASI. Kita lanjut ke saham yang terakhir ya teman-teman. Baik, ini adalah saham terakhir yang akan saya bahas ya. Itu saham Telkom dengan kode TLKM. Dia hari ini ditutup menguat plus 0,94% ya di harga 3.220. Tertingginya itu 3.260, terendahnya 3.200 ya teman-teman. Ya, coba akan saya update dulu untuk ininya. Sekarang kita cek dulu broker summary Telkom ya di tanggal 15 Februari 2021. Nah, baik teman-teman, ini adalah broker summary Telkom ya di tanggal 15 Februari 2021 ya. Jadi untuk net buy-nya itu ada MS, kemudian KZ, YU, ZP, dan BQ ya. Dan seterusnya bisa dicek. Selanjutnya ada net sell-nya itu ada CS, RX, CG, BK, dan IF ya. Untuk posisi broker retail di sini, kalau kita cek di net buy ya, sebentar. Ada CC ya, nomor 15 net buy, kemudian lanjut ke bawah, kayaknya udah nggak ada lagi, hanya CC aja. Lanjut ke net sell, di sini net sell kita cek broker retail ada YP ya, net sell nomor 6, NI net sell nomor 7, PD net sell nomor 8, dan KK net sell nomor 10 ya. Jadi satu aja broker retail net buy, kemudian 4 broker retail net sell ya. Sekarang coba kita scroll ke bawah. Nah ini teman-teman, ini sudah saya scroll ke bawah ya untuk Telkom ya. Jumlah broker yang net buy 28 broker, sementara yang net sell 43 broker. Jadi hari ini merupakan dimulainya lagi akumulasi ya teman-teman ya oleh pemain-pemain lumayan besar ya di Telkom ya. Tanggal 15 jumlah net buy-nya hanya 28 broker, sementara net sell 43 broker. Jadi akumulasi. Jadi yang jual banyak, yang belinya cuma sedikit orang ya teman-teman ya. Itu diakumulasi namanya. Nah teman-teman, kita kembali ke chart Telkom ya. Di sini kalau saya cek, dia masih ada titik support resisten di 3260 ya, seperti analisa saya kemarin tanggal 15 Februari 2021 ya untuk Telkom ya. Dia ada titik support resisten di 3260, dan hari ini ya bisa dicek ya. Harga maksimalnya 3260 teman-teman ya. Itu bisa dicek. Setelah 3260 dia mantul ke bawah lagi ya. Jadi 3260 ini merupakan titik resisten yang kuat ya teman-teman untuk Telkom ya. Jadi kalau untuk Telkom ya, silahkan tunggu dulu sampai dia tuh bisa nembus 3260. Bahkan lebih bagus lagi kalau dia bisa nembus di MA20-nya teman-teman, di 3300-an nih. Ini kalau kita cek ya 3300-an. Jangan sampai teman-teman beli di sini malah harganya tuh turun naik turun, belum stabil lah, masih sideways lah ibaratnya gitu teman-teman. Nah, coba kita cek risk rewardnya seperti apa. Nah teman-teman, untuk Telkom ya besok tuh sebenarnya hanya perlu 1,27% ya untuk naik ya, menembus resisten di 3260 sebenarnya. Dan hari ini juga sudah ada sinyal positif sih, cuman saya tidak menyarankan untuk masuk dulu ke Telkom ya teman-teman ya, karena belum stabil sih harganya menurut saya ya. Kalau sudah lewat 3260 baru boleh dipertimbangkan teman-teman untuk masuk ke Telkom. Sementara untuk resikonya ya, dia ada titik support di 3160, itu sekitar minus 1,74%. Jadi silakan dipertimbangkan dulu risk rewardnya untuk Telkom ya, dan juga dicek pergerakan broker saat live trading teman-teman ya, karena per hari itu sering berubah teman-teman ya untuk pergerakan broker ya. Cuman ada beberapa saham aja yang yang tetap pergerakan brokernya. Jadi silakan teman-teman saat live trading tuh kalau misalkan mau
ambil Telkom ya dicek dulu pergerakan broker summary-nya ya. Jangan sampai tertipu oleh opening yang tinggi, tiba-tiba itu adalah momen jebakan dari broker-broker yang mau jual saham, teman-teman. Hati-hati ya. Seperti itu untuk Telkom. Baik teman-teman, mungkin sekian analisa dari saya untuk tanggal 16 Februari 2021. Silakan untuk subscribe ya teman-teman ke Cuan Harian jika analisa saya bermanfaat. Silakan untuk komen juga jika ada pertanyaan. Jangan lupa juga untuk like video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cuan Harian. Terima kasih banyak semua.